Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjen Afrianda dengan NIM PO712002-160. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin pada manusia terdiri dari 8 kelenjar pada sistem endokrin. 1. Kelenjar hipofisis, 2. Kelenjar pineal, 3. Kelenjar tiroid, 4. Kelenjar paratiroid, 5. Kelenjar timus, 6. Kelenjar adrenal, 7. Kelenjar pankreas, 8. Kelenjar gonad atau bisa disebut juga kelenjar gonad. Pengertian sistem endokrin. Kelenjar endokrin dikenal juga sebagai kelenjar penghasil hormon. Kelenjar ini tersebar di bagian-bagian tubuh dan memiliki perannya masing-masing dalam mengatur sistem organ. Fungsi sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh, kembang, fungsi, dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Namun, setiap hormon yang dihasilkan dalam sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda, tergantung dari kelenjar mana hormon tersebut dihasilkan. 1. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang terletak di bawah leher bagian depan ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak-anak. Selain ini, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. 2. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah 2 pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar kecil ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. 3. Hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresi menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu, letaknya juga berada di tengah bagian bawah otak, memiliki peran penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. 4. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berfungsi pada organ tubuh lainnya. 5. Kelenjar adrenal. Kelenjar berbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal ini terdiri dari 2 bagian. Pertama, bagian luar atau biasa disebut dengan korteks adrenal, dan bagian keduanya adalah medul adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. 6. Kelenjar reproduksi. Pria dan wanita memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda. Pada pria, terdapat di testis yang mengeluarkan hormon androgen yang mempengaruhi banyak karakteristik pria seperti perkembangan seksual, pertumbuhan rambut wajah, dan reproduksi sperma. Sementara pada wanita terletak di ovarium yang menghasilkan estrogen dan prosterogen serta telur. Hormon-hormon ini mengontrol perkembangan karakteristik wanita seperti pertumbuhan payudara, menstruasi, dan kehamilan. 7. Pankreas.
Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di perut bagian belakang. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormon, misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu, terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Kelenjar endokrin. 1. Kelenjar hipofisis atau pituitari. Terletak di dasar otak besar. Kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu lobus anterior menghasilkan hormon tiroksin atau disebut dengan TSH, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. 2. Adenokortikotropin atau disebut dengan ACTH, merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. 3. Follicle stimulating hormone atau disebut dengan FSH, memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. 4. Luteinizing hormone atau disebut dengan LH, menstimulasi estrogen. 5. Interstitial cell stimulating hormone atau disebut dengan LCSH, menstimulasi testis dan menghasilkan testosteron. 6. Prolaktin atau disebut dengan TH, menstimulasi sekresi air susu. Lobus intermedia menghasilkan hormon. 1. Somatotroph atau disebut dengan STH, merangsang tumbuhnya tulang. 2. Melanocyte stimulating hormone atau MSH, mengatur penyuburan pigmen dan perubahan warna kulit. 3. Lobus posterior menghasilkan hormon. 4. Oksitosin, merangsang kontraksi otot di uterus. 5. Antidiuretik hormon atau disebut dengan ADH, mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. 2. Kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Triiodothyronin untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Dan terakhir kalsitonin untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. 3. Kelenjar paratiroid atau disebut dengan anak gondok. Terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium di dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan 1 hormon, yaitu parathormon untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 4. Kelenjar adrenal atau disebut dengan suprarenalis, terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks yang menghasilkan hormon, yaitu korteks mineral untuk menyerap nutrisi darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikagon, mengubah glikagon menjadi glukosa dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Androgen untuk membentuk sistem kelamin sekunder laki-laki. Medula menghasilkan hormon. Dan terakhir adrenal untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. 5. Kelenjar pankreas terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu 1. Insulin dan 2 glukogen. 6. Kelenjar gonad atau disebut dengan kelenjar kelamin, terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan 2 hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Pada laki-laki menghasilkan 1 hormon, yaitu testosteron. 7. Kelenjar timus atau disebut dengan kacangan, terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan 1 hormon, yaitu thymosin untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Penyakit yang dapat menyerang sistem endokrin, yaitu kelainan hormon, dapat terjadi pada manusia karena adanya hipersekresi
ataupun hipereksesi pada kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin. Kelainan karena hipersekresi pada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan kelenjar adrenal. Kelainan karena hiposekresi pada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar gonad. Itulah hasil video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.